kembali lagi bersama Seketin. Perkenalkan, kita adalah mahasiswi Atmajaya. Ada Praska, Agnes, dan JJ. Kasus COVID-19 telah menyerang Indonesia dengan diawali 2 kasus terinfeksi yang berasal dari daerah Depok. Setelah itu, virus mulai menyebar ke segala daerah yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Wah, berarti segala aktivitas di Indonesia, terkhususnya di ibu kota Jakarta, pasti menjadi berubah ya. Dan juga komunikasi yang terjalin pasti juga ikut berubah. Tuh guys, pada tahu nggak gimana perubahan komunikasinya? Tapi tunggu dulu. Sebelum dijawab, tonton video ini ya. So, gak usah pakai lama lagi. Siapin diri kalian dan nikmati videonya. Ini Gea, seorang mahasiswi yang cukup banyak memiliki teman di kampusnya. Gea sangat senang berkumpul dan bertukar cerita dengan teman-temannya. Sebelum pandemi COVID-19, Gea hampir setiap hari berkumpul dengan teman-temannya di coffee cafe dekat kampus untuk bertukar cerita atau sekedar berkeluh kesah mengenai tugas kuliah. Saking serunya, terkadang Gea dan teman-temannya sampai lupa waktu pulang. Komunikasi yang terjadi antara Gea dan teman-temannya terjalin begitu efektif karena adanya komunikasi langsung yang terjalin dalam 2 arah. Namun, tiba-tiba keadaan berubah. Pandemi COVID-19 menyebar luas ke seluruh penjuru bumi dan membuat segalanya begitu kacau. Hal tersebut membuat Gea dan teman-temannya harus melakukan karantina mandiri sesuai aturan-peraturan pemerintah yang mengharuskan di rumah saja. Komunikasi yang terjadi antara Gea dan teman-temannya pun berubah. Pada awalnya, komunikasi antara Gea dan teman-temannya masih terjalin cukup sering, seperti melakukan telepon, chat, atau sekedar video call saja. Akan tetapi, komunikasi tersebut tidak bertahan lama dan semakin lama terasa tidak efektif untuk dilakukan. Hal tersebut pun semakin hari komunikasi mereka semakin jarang dilakukan. Bahkan pesan yang masuk hanya berupa notif chat tentang jadwal kelas ataupun tugas perkuliahan. Banyak perubahan yang terjadi selama pandemi COVID-19 ini. Bukan hanya Gea yang rasakan, namun masyarakat lain pun merasakannya. Biasanya komunikasi dilakukan secara langsung, mengadakan pertemuan, mengunjungi saudara, bekerja di kantor, dan juga belajar di sekolah ataupun di kampus. Sudah 3 bulan lebih Gea tidak berpergian keluar rumah bersama dengan teman-temannya. Selama di rumah, sudah banyak hal dilakukan Gea untuk mengurangi rasa kesepian dan bosan yang terus-menerus dia rasakan. Dari mulai memasak, membersihkan rumah, dan berolahraga, sudah Gea lakukan berulang-ulang. Gea sudah tidak tahu lagi ingin melakukan hal apa untuk mengurangi rasa bosan yang dia rasakan. Suatu ketika, Gea sedang duduk di depan TV. Begitu senangnya hati Gea ketika mendengar berita tentang aturan new normal yang dikeluarkan pemerintah berdasarkan hasil kasus COVID-19 yang semakin hari semakin menurun. Aturan tersebut membuat tatanan baru tentang cara berkomunikasi dalam interaksi langsung. Panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat perkantoran dan industri di tengah situasi pandemi sudah diterbitkan pemerintah. Ini tandanya Indonesia segera memasuki fase normal baru alias new normal. Firdaus kini mulai bekerja lagi di kantor. Aktivitas yang tadinya biasa-biasa saja, kini jadi berbeda. Ada ritual baru yang harus dilakukan. Mulai wajib mengenakan masker, rajin mencuci tangan, menekan tombol lift dengan perantara, serta membersihkan meja kerja dengan disinfektan sebelum beraktivitas.
Teknologi pun kini jadi hal wajib yang harus digunakan untuk berkomunikasi dengan rekan kerja di kantor hingga para klien bisnisnya. Meski awalnya cemas, pola hidup baru ini harus dijalani oleh Firdaus. Dia dan teman-temannya pun bertahap mulai melakukan aktivitas di luar rumah. Dia cukup kaget dengan segala perilaku masyarakat setelah pandemi COVID-19 ini. Banyak perubahan yang terjadi dalam perilaku masyarakat. Sebelum pandemi COVID-19, dia sering melihat orang-orang berlalu lalang tanpa menggunakan masker. Namun sekarang, hampir keseluruhan orang yang dia temui menggunakan masker. Jarak berjalan orang-orang pun mengikuti aturan new normal. Kebiasaan ketika bertemu atau memberi hormat pada lawan bicara yang biasanya bersalaman hanya sekedar melempar senyum atau menganggukkan kepala. Hal kecil pun juga terjadi pada Gea dan teman-temannya. Yang dulu cuek saja makan dengan menggunakan tangan tanpa dicuci terlebih dahulu, sudah berubah menjadi rajin mencuci tangan walaupun tangan tidak terlihat kotor sama sekali. Sekarang kehidupan lebih berbeda ya. Nah, tetap waspada ya teman-teman, karena kita tidak tahu apakah orang di sekitar kita sehat atau tidak. Kalau bukan kita yang menjaga diri kita dan keluarga kita, siapa lagi? Nah guys, itu dia video ilustrasi kita. Gimana nih menurut kalian? Apa aja sih perubahan yang kalian alami setelah COVID-19 ini? Komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share ya video kita.